Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Omi dan kakak-kakak pengasuh dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Ya adik-adik, ibadah kita akan mulai. Kakak Omi undang semua bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik masih ingat? Oke, 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik yang manis, sebelum kita berdoa, semuanya duduk yang tenang, lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur atas kemurahan Tuhan, kami boleh ada saat ini dalam ibadah sekolah minggu. Dalam ibadah kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dan kami baca saat ini Tuhan, tertanam dalam hati batin kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk kakak pengasuh yang akan membawakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita terdapat pada 1 Petrus 2 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Kita lebih fokus pada ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kebenaran Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Angki di hari ini. Sebelum Kakak Angki mulai, Kakak Angki mau tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Coba jawab, ayo. Ya, betul. Kita belajar tentang gereja sebagai rumah doa. Nah, hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya, seperti dalam pembacaan kita tadi di pertama Petrus 2 ayat 9. Kalau hari Minggu kemarin kita belajar gereja sebagai gedung, sebagai tempat orang datang untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya yang bagaimana? Seperti pembacaan kita tadi, orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan tugas kita adalah sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan adalah memberitakan firman Tuhan kepada sesama. Itu seperti dijelaskan dalam pembacaan kita bahwa kitalah imamat yang rajani. Imamat kita tahu bahwa merujuk pada imam. Imam itu perantara antara Allah dengan manusia. Jadi imam akan membawakan doa-doa kepada Allah. Dan rajani adalah kita ini sebagai anak-anak raja. Jadi artinya apa adik-adik? Kita adalah
orang-orang yang ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada sesama maupun kita ditugaskan untuk berhubungan dengan Allah secara langsung. Dan kita adalah anak-anak raja karena kita adalah anak-anak raja. Jadi kita hari ini tahu bahwa perbedaan antara gereja sebagai rumah doa, gereja sebagai gedung, dan gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya adalah gereja sebagai rumah doa atau sebagai gedung itu adalah tempat untuk kita datang berkumpul, berdoa, memuji Tuhan, dan kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Sementara gereja sebagai persekutuan orang percaya, gereja itu adalah kita adalah gereja. Dengan demikian, kita ditugaskan untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan kepada sesama dengan cara melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Karena kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib dan kita percaya kepada Yesus sebagai kepala gereja. Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan amanat Kristus, amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Amanat apa itu adik-adik? Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Itu amanat agung yang kita pikul sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang kedua, menyatakan dan menghadirkan. Dan yang keempat, kita sebagai orang-orang yang sudah bertobat harus melaksanakan firman Tuhan dimanapun. Dan yang kelima adalah kita harus menjadi saksi tentang firman Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada kita, kasih Yesus kepada kita. Dan yang keenam adalah kita harus membangun persekutuan. Jangan saling memecah belah, tapi kita harus membangun persekutuan di dalam Kristus. Yang berikut adalah kita harus saling mengasihi. Kalau tidak saling mengasihi, berarti kita bukan gereja. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang berikut adalah kita harus saling mengampuni. Kalau kita sudah mengasihi, berarti kita harus mengampuni. Kalau kita mengasihi baru kita tidak mengampuni, Tuhan Yesus bilang apa? Kita bukan anak-anak terang. Karena anak-anak terang ada anak-anak yang melaksanakan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan hari-hari. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja yang hidup, sebagai persekutuan orang percaya? Yang pertama, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Yang kedua, kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab. Yang keempat, kita harus mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi papa, mengasihi mama. Yang kelima adalah kita harus selalu berkata jujur, selalu berkata-kata dengan sopan santun. Itulah maksud dari pembacaan kita di pertama Petrus 2 ayat 9. Dan itu juga menjadi pegangan kita dan arti daripada gereja yang sesungguhnya. Jadi gereja bukan masalah gedung adik-adik, tetapi gereja adalah kita. Gereja adalah kita selaku orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terang yang ajaib. Nah, karena sudah ada dalam terang, maka kita harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang yang kakak sudah bilang bahwa kita menjadi anak-anak yang melakukan firman Allah. Sampai di situ kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom. Mari kita ada di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih Engkau masih memberikan kami bersama dengan para pengasuh dan anak-anak kami ada di dalam pelaksanaan ibadah online untuk jenjang par. Kami berterima kasih untuk semua yang boleh Tuhan buat. Kami berdoa, kami mohon biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua dalam setiap gumul medan kami. Pengasuh dalam tanggung jawab dengan setiap program-program kerja mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mampukan mereka dengan segala apa yang boleh mereka lakukan. Bapa yang kekal kudus memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati suami, anak-anak mereka, istri-istri mereka yang sebagai penunjang dalam segala pelayanan. Bapa yang kekal kudus, begitupun kehidupan anak-anak kami. Kami berterima kasih walaupun kami masih ada di dalam ibadah online. Tapi Tuhan selalu ada bagi kami, memberikan kami hal yang terbaik. Kami pertaruhkan kesehatan anak-anak kami, tumbuh kembang anak-anak kami,
mulai dari jenjang yang kecil sampai pada remaja. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Umur panjang, pengetahuan, hikmat Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Kami pun mengimani bahwa kesehatan, kekuatan, bahkan seluruh perjalanan hidup anak-anak kami, Tuhan terus memberkati. Kami pun berdoa bagi kehidupan orang tua terkasih kami, di mana saja mereka berada dalam setiap penopangan mereka. Tuhan cukupi mereka, Tuhan memberkati mereka dalam segala apa yang mereka kerjakan, guna memenuhi seluruh rangkaian kebutuhan dari setiap anak-anak kami. Bapa, seluruh perjalanan kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman kebenaran Tuhan, boleh bernyanyi memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan anak-anak kami. Biarlah setiap kami boleh ada di dalam sukacita yang hanya bersumber dari Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, gumul perjuangan kami, kehidupan kami, bahkan anak-anak kami ke depan. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah mereka tetap ada di dalam kondisi yang baik. Pemerintah kami dari pusat sampai pada pelosok desa secara khusus, Kabupaten Asmat, Tuhan memberkati kondisi yang baik, bahkan seluruh keberadaan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram Tuhan berikan bagi setiap kami. Pelayanan gereja Tuhan di setiap wilayah pelayanan di muka bumi, secara khusus Lembaga GPI Papua, Badan Pekerja Klasis, tetapi juga seluruh anak-anak Tuhan dalam setiap pemberitaan firman yang boleh mereka sampaikan. Kami taruh kepada Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Kami tahu bahwa Tuhan tetap menjadi sahabat kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mohon berkat dari Tuhan. Sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budimu, di dalam tuntunan Yesus Kristus yang selalu menyertai kehidupan kami, secara khusus kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada, dalam tuntunan Roh Kudus, mulai dari sekarang, esok, terus kekal sampai selamanya. Amin. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dan juga kita sudah berdoa. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyi lagu di Kepak-kepakan Sayapnya. Adik-adik masih ingat? 1, 2, 3. Kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, ibadah kita telah usai. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Aku Adalah Gereja. Yang dibilang dengan gereja itu bukan
sebuah bangunan atau rumah yang kokoh, tetapi yang dibilang dengan gereja itu adalah orang-orang yang percaya. Seperti Kakak Yani, adik-adik di rumah, papa, mama, dan semua orang. Oke, sekarang Kakak Yani kasih ingat lagi untuk adik-adik, jangan lupa keluar rumah harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dan makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik? Dadah!